Bab 018. Tak ada balasan apapun, sebab Azarin masih menunggu Din berbicara. Apa Mbak kuat menunggu selama 1 minggu lagi? Jujur saja, baru kali ini Din mempertanyakan hal demikian pada klien seumur dia jadi pengacara. Bahkan, tatapan Din ke Azarin terlihat penuh rasa kasihan. Sayangnya, Azarin tak pernah menunjukkan kelemahan, serta mengumbar kesedihan. Tidak, Pak. Aku tidak kuat, gumamnya lirih, tetapi masih terdengar jelas. Cuma pada akhirnya, aku harus menghadapi ini sendirian. Ada saya, Mbak Asa. Insya Allah, saya akan melakukan yang terbaik. Azarin hanya tersenyum tipis di balik cadarnya. Kemudian segera berpamitan mengingat waktu sudah sangat sore, bahkan kemungkinan sampai di rumah sudah masuk maghrib. Wanita cantik itu melangkah keluar dari ruang kerja Din. Sembari itu dia merogoh tas untuk mencari kunci mobil. Sesekali juga melihat langkahnya di depan agar tidak sampai menabrak pintu kaca. Namun, baru saja langkahnya sampai di lobi tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan tangan yang berhambur memeluknya. Karena tak ada persiapan diri, tas yang dipegang itu terjatuh di lantai. Bunda. Gadis kecil yang memeluk kaki Azarin itu berseru girang. Sementara Azarin masih terkejut dengan kejadian tersebut hanya diam terpaku di tempat. Bunda datang ke kantor, Ayah. Suara cadel itu kembali terdengar. Senyuman lebar, menunjukkan deretan gigi mungilnya. Kamu siap? Belum sempat Azarin bertanya, tiba-tiba seorang parubaya yang masih cantik meski sudah terdapat keriput di wajahnya datang tergopoh-gopoh menghampiri. Aduh. Maaf ya, Bu. Cucu saya membuat ibu terkejut, ucapnya sambil menarik gadis kecil itu. Tidak apa-apa, Bu. Hanya salah paham. Azarin sempat menatap lembut pada gadis itu, kemudian mengambil tasnya di lantai. Namun, sepersekian detik, Azarin dikejutkan dengan teriakan gadis itu disertai isakan tangis yang menggema. Itu Bunda Alina, Nenek. Bunda Alina. Teriaknya sambil memberontak, dan satu tangan mungilnya yang lain seolah berusaha menggapai Azarin. Tidak, sayang. Itu bukan Bunda, Nak. Itu. Tidak, Nenek. Itu Bunda. Gadis itu semakin menjerit, mengundang atensi pegawai Din yang lain. Azarin sendiri sempat terdiam dipenuhi kebingungan. Karena tak tega, dia segera bersimpuh di lantai, lalu mengulurkan kedua tangannya. Tidak apa, Bu, ucapnya sambil menatap parubaya yang masih berusaha menahan gadis itu. Sini, sayang. Bagai mendapat angin segar, ketika tangannya dilepas Alina langsung berlari masuk ke dalam pelukan Azarin. Tangisan gadis itu, langsung terdengar sangat menyedihkan. Bahkan, Azarin merasa lehernya terasa tercekik akibat pelukannya. Hei, sayang. Udah ya. Bujuk Azarin sambil menepuk-nepuk punggung dengan lembut. Bunda jangan tinggalin Alina lagi, ya, pinta gadis itu di tengah isak tangisnya. Iya, sayang, tidak akan. Meskipun masih kebingungan Azarin tetap berusaha menjawab dengan baik. Kemudian melirik wanita parubaya itu yang tampak sendu. Guratan sedih di wajah tuanya tampak jelas. Setelah mendengar jawaban Azarin, gadis itu langsung melepaskan pelukannya, membuat Azarin bisa melihat dengan jelas wajah bulat seperti tomat merah, ditambah lagi dengan air mata bercampur lendir ingus yang membasahi wajahnya. Tanpa rasa jijik, Azarin mengusap wajah Alina dengan tangan, serta membersihkan ingus yang masih tertinggal di hidung.
Bunda janji tidak akan tinggalin Alina lagi. Jari kelingking berukuran kecil itu terulur di depan Azarin. Bukannya menerima uluran tangan itu, Azarin justru melirik sang nenek yang masih tidak berkutik di tempat. Hingga melihat kedipan mata, membuat Azarin membalas uluran jari tersebut. Bunda janji. Tuntut gadis itu, seakan belum puas Azarin belum berbicara. Iya, sayang. Bunda janji, ucap Azarin pada akhirnya. Tak ayal, gadis itu langsung berhambur memeluk. Lagi Azarin. Alina rindu sama Bunda. Rindu. Banget, gumamnya dengan lirih. Tidak ada dalam pikirannya sedikit pun, kejadian yang begitu cepat, membuat dia harus tertahan di kantor pengacara, tepatnya di lobi. Dia belum bisa pulang, karena gadis itu tak ingin melepaskan Azarin. Sampai akhirnya penantian selama 1,5 jam lamanya, Alina terlelap pulas di atas pangkuan Azarin. Maaf ya, Bu. Saya jadi tidak enak dengan kelakuan cucu saya, ucap Parubaya itu, membuat Azarin menggeleng. Saya tidak mempermasalahkan itu, Bu, balas Azarin penuh kelembutan. Kemudian menatap lagi gadis kecil yang menempelkan wajah di dadanya. Azarin tak tahu, dalam hati dia merasa kasihan dengan Alina. Sikap berontaknya tadi, dan ketakutan seolah menggambarkan jika dia merindukan ibunya. Namun, mengapa harus dirinya? Apa mungkin ibu Alina mirip dengannya? Pertanyaan-pertanyaan tidak penting itu, mulai berseliweran di kepala, membuatnya tanpa sadar melamun. Ibunya sudah meninggal saat melahirkannya. Perkataan nenek Alina itu, membuat lamunan Azarin buyar. Azarin menatap wanita di sampingnya sambil mengerutkan kening. Sejak lahir sampai saat ini dia berusaha 3 tahun, dan mulai mengerti, Alina hanya melihat foto ibunya. Wanita Parubaya itu beralih menatap Azarin. Dan foto ibunya juga bercadar. Azarin terenyak seketika. Matanya sedikit terbelalak. Setiap kali kami ada perjalanan, dan bertemu perempuan bercadar yang postur tubuh sangat mirip seperti ibunya, Alina akan menjerit dan memanggil Bunda. Tapi, dari sekian banyak orang yang kami temui, cuma ibu yang mau menenangkan Alina dengan lembut. Azarin semakin merapatkan bibirnya. Dia tak tahu harus merespon apa. Namun, di tengah rasa bimbangnya itu, nenek Alina tiba-tiba tersenyum. Saya minta maaf jadi cerita panjang lebar, ucapnya, lalu memegang pundak Azarin. Nama ibu siapa? Saya Azarin, Bu. Panggil Aza aja, jawab Azarin dengan ramah. Karyawan di sini. Lagi dan lagi Azarin menggeleng. Oh, bukan. Saya klien dari Pak Din. Oh, saya kira karyawan di sini. Wanita Parubaya itu mengangguk beberapa kali, lalu mengulurkan tangan mengambil alih Alina yang sudah pulas. Selama beberapa saat itu, Azarin masih terlibat obrolan dengan wanita yang akhirnya dia ketahui bernama Mahira Hawa. Sampai akhirnya, Azarin segera berpamitan pulang. Saking lamanya berada di kantor pengacara, begitu keluar langit gelap sudah menyapanya. Gegas dia melajukan mobil pulang ke rumah. Kecepatannya pun agak dinaikkan, agar lebih cepat sampai, dan tidak tertinggal salat maghrib yang sebenarnya sudah sangat ketinggalan. Hanya sekitar 20 menit Azarin sudah sampai. Langkahnya dipercepat masuk ke dalam rumah sambil terus melirik jam tangannya. Dari mana kamu?
Suara bariton dan agak sinis itu terdengar saat langkahnya hampir memasuki kamar. Azarin langsung berbalik badan. Detik kemudian dia mendesah berat saat melihat Jendrai ternyata berada di ruang tengah. Aku mau salat dulu, Mas. Nanti saja bahasnya. Jawab dulu, kamu dari mana? Kini suara Jenderal berubah tegas. Tatapan yang tajam mengunci Azarin agar tidak beranjak pergi. Kamu tahu ini sudah jam 6:30 malam. Dan kamu baru pulang. Dari mana saja kamu? Selingkuh. Mendengar tuduhan itu, membuat mata Azarin terbelalak lebar. Coba ulangi pertanyaanmu. Aku belum jelas mendengar. Serga Azarin menantang sambil mendekat. Ya, kamu dari mana? Ini sudah malam, Asa. Dan kamu baru saja pulang. Ngapain kamu di luar rumah? Hah? Meskipun tidak dengan gamblang menyebutkan tuduhannya tadi, tetapi pertanyaannya kali ini sudah menggambarkan sebuah tuduhan. Kamu mau tahu kemana? Tanya Azarin balik. Jawab dulu, kamu kemana semalam? Kamu tidur di mana selama ini kalau tidak pulang? Sebelum kamu memberikan jawaban yang jelas dan jujur, kamu tidak akan mendengar apapun dari aku. Balas Azarin tak kalah tegas. Wanita cantik itu segera beranjak masuk ke kamar tanpa mendengar jawaban Jenderal terlebih dulu. Dia nanya aku kemana, hah? Gak lucu apa? Sementara dia saja jarang pulang. Oce Azarin sambil melepaskan semua pakaiannya, dan segera membersihkan badan sedikit sebelum salat. Sok. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, Azarin baru saja keluar dari kamar untuk setelah menunaikan salat Isya sekalian. Andai saja bukan karena perutnya yang keroncongan, rasanya begitu enggan keluar dan bertemu Jenderal. Bukan karena takut, melainkan rasa malas berdebat. Begitu dia keluar, tak ada lagi sosok sang suami di ruang tengah. Mengabaikan keberadaan Jenderal, dia melanjutkan langkahnya menuju ruang makan. Namun, baru saja dia sampai ambang pintu dia sudah dikejutkan dengan keberadaan ibu mertua. Azarin terdiam, apalagi suami dan mertua sedang menatap ke arahnya. Dari sorot mata Jenderal tergambar jelas kemarahan, sedangkan ibu mertua justru lebih kental kebenciannya. Tidak, ini ramahnya, tak ada yang perlu ditakuti. Bisikan itulah yang membuat Azarin memberanikan diri melangkah mendekat ke meja makan. Di atas meja pun sudah terhidang beberapa menu, yang sangat diyakini semua masakan ibu mertuanya. Azarin mengambil piring yang berada di sisi kiri meja, lalu menyendokkan nasi. Tak ada ketakutan yang terlihat. Azarin benar-benar membuktikan dia kuat berdiri di atas duri. Di rumah ini tidak ada pembantu. Pulang jalan-jalan, lapar dan tinggal makan. Azarin yang sudah akan menyendokkan sayur, tiba-tiba berhenti saat mendengar sindiran Ramlah. Saya memasak khusus untuk anak saya. Ramlah semakin memperjelas perkataannya. Azarin memucat, dia melirik Jenderal, tetapi pria itu seolah tuli. Bahkan tidak sekalipun dia mengangkat wajahnya dari piring makan. Kalau mau makan, silakan masak sendiri. Karena saya bukan pembantu kamu. Seakan belum puas, Ramlah berkata lagi, dan kali ini tatapan matanya cukup sengit. Siapapun yang mendengar perkataan itu, rasa lapar yang sebelumnya terasa, berubah tidak nafsu. Bahkan mungkin berlari ke kamar, menikmati rasa lapar dengan menangis sepanjang malam. Namun, itu tidak berlaku dengan Azarin.
Dia bukan istri-istri di film. Disakiti akan menangis. Baginya menangis di depan pembencinya, akan membuat hati mereka bahagia, dan dia tidak akan melakukan itu. Tidak akan. Azarin meletakkan lagi sendok sayur sambil tersenyum lebar. Kedua tangannya bertumpu di atas meja. Tenang saja, aku tidak akan makan masakan yang dimasak dengan rasa marah. Efeknya buat kesehatan tubuhku akan berdampak buruk, ucap Azarin sambil menatap Ramlah. Sementara Ramlah masih menikmati makanannya, seakan tidak peduli dengan perkataan Azarin. Setelah Anda makan, silakan tinggalkan rumah ini. Karena sesuai yang Anda katakan, di rumah ini tidak ada pembantu. Dan seingatku juga, memang tidak ada pembantu di rumah ini. Azarin tersenyum di akhir kalimatnya. Balasan yang diberikan hanyalah lontaran kata yang dilempar Ramlah sebelumnya. Mata Ramlah terbelalak, bahkan sendok yang dipegang itu jatuh dari tangannya. Namun, kali ini suami tercintanya itu ikut bereaksi. Padahal saat dia dihinakan, pria itu bak mati kutu. Betapa dahsyatnya pemandangan ini. Senyum Azarin masih merekah lebar. Keberaniannya kian membesar bak lahar yang siap muntah. Anda datang ke rumah ini tanpa persetujuanku, lalu memasak lauk pauk yang berada di kulkas. Sementara seisi kulkas itu, aku yang beli. Dan dengan entengnya Anda melarangku makan. Azarin berdecak, seraya menggeleng-geleng. Aku tidak pernah meminta Anda memasak ibu mertua. Meski suaranya terdengar lembut, tetapi bisa membuat wajah ibu mertuanya memucat. Jadi aku minta, setelah makan, tinggalkan rumahku, ujar Azarin dengan tegas. Ah, jangan lupa bawa makanan yang dimasak ini ya. Aku ikhlas kok sayur yang kubeli Anda bawa. Tangan jenderal mengepal kuat sejak tadi mendengar Azarin berbicara. Napasnya seakan tertahan. Brak. Saking emosinya, jenderal memukul meja dengan kuat, membuat Ramlah terlonjak kaget. Namun, tidak dengan Azarin yang tampak santai. Jenderal berdiri, menatap tajam pada sang istri. Rahangnya pun mengeras. Cukup, Aza. Dia ibuku, teriak jenderal. Lalu, balas Azarin dengan santai, membuat napas jenderal terlihat naik turun lebih cepat. Karena dia ibumu, dia berhak menyakitiku. Ah, jangan lupa rumah ini, milikku. Aku berhak mengusir siapapun yang tidak tahu diri di rumah ini, Mas. Telunjuk Azarin mengarah ke dada jenderal. Termasuk kamu. Azarin. Suara teriakan jenderal semakin menggema. Mata merahnya melotot tajam. Jangan bertingkah, Mas. Karena detik ini juga aku bisa menghancurkanmu seperti debu. Ucap Azarin pelan, tetapi sangat menusuk. Setelah pertengkaran di meja makan itu, Azarin pikir sudah selesai. Dia makan dengan tenang walaupun hanya berlaukkan mie instan dan telur saja. Nyatanya Ramlah justru tidak menghabiskan makanannya, dan berlari ke kamar untuk menangis. Alhasil jenderal pun ikut membujuk sang ibu yang sedang mengoceh disertai isak tangis. Ungkapan penyesalan karena bermenantukan Azarin terus-menerus disebut. Suaranya sangat nyaring sampai Azarin yang sedang cuci piring pun mendengar. Namun, alih-alih pergi meminta maaf setelah mencuci piring, Azarin mengambil air wudhu, memakai lagi alat salatnya, lalu membaca Al-Quran. Bukan di kamar, tetapi di ruang tengah.
Suaranya itu melengking indah, hingga mengalahkan suara tangisan Ramlah. Lihat istrimu itu, tidak beradab. Setelah dia menyakiti hati ibu, dia membaca Al-Quran. Seolah-olah Allah akan mengampuni dosanya. Omel Ramlah seraya mengusap air matanya dengan punggung tangan. Jenderal yang berlutut di hadapan sang ibu, tak bisa berkata-kata. Makanya ibu sudah bilang, ceraikan dia, Jen. Apa sih kendalamu? Hah. Dia tidak bisa memberikanmu keturunan, tidak ada alasan lagi buat pertahankan dia. Ujar Ramlah geram. Dia menunjuk-nunjuk ke pintu. Kamar yang terbuka seolah sedang menunjuk Asarin. Sementara berusaha menulikan telinganya.